إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أما بعد ويا معاشر المسلمين ويا إخواني rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua bisa berkumpul kembali, kita semua bisa bersama-sama mendatangi salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan kewajibannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah wajibkan kepada kita, yaitu melakukan salat Jum'ah. Dan kita pun berdoa kepada Allah, semoga rangkaian ibadah kita ini mendapatkan balasan baik dengan pahala dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita semua di antara hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya ketika kita semua datang ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjumpa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua bisa mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan sekalian mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan rasa takut yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa takut yang kita miliki, ketakwaan yang kita miliki akan menghantarkan kita semua ke dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis yang telah muttafaqun alaih, yang telah muttafaq alaih, disepakati oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita thalathatun, yadba'u al-mayyita thalathatun, yarji'u isnani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberitahukan kepada kita semua, yadba'ul mayyita thalathatun, bahwasanya ada tiga perkara yang mana akan mengikuti orang yang sudah meninggal dunia. Ketika kita semua meninggal dunia, maka akan diikuti tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa ahluhu. Yang akan mengikuti kita ialah ahluhu wa maluhu. Yang pertama ialah keluarga kita, harta kita, wa amaluhu, dan juga amal kita. Jadi keluarga kita, harta kita, dan juga amal kita itu akan mengikuti kita ketika kita semua meninggal dunia. Maka Rasulullah melanjutkan, yarju isnani, ada dua dari ketiga perkara tersebut akan kembali, maksudnya tidak mengikuti kita. Yang pertama ialah ahluhu wa maluhu. Keluarga yang mengikuti kita itu setelah selesai mengebumikan kita, mereka semua akan meninggalkan kita. Mereka semua akan pulang ke rumahnya. Wa maluhu, dan juga harta kita pun juga akan meninggalkan kita. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa hanyalah amalan yang kita miliki. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Di antara pelajaran yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya kita selaku manusia yang hidup di dunia yang fana ini pastilah akan merasakan yang namanya kematian. Itu adalah pelajaran yang pertama yang harus kita ketahui dan wajib kita ketahui, bahwasanya kita selaku manusia ini pastilah akan merasakan yang namanya kematian. Dan kita semua mau nggak mau, suka ataupun nggak suka, pastilah akan meninggalkan yang namanya dunia. Ini adalah pelajaran yang pertama. Dan ini pun ditegaskan di dalam banyak sekali ayat yang mana menjelaskan kepada kita semua bahwasannya kita semua selaku makhluk hidup pastilah akan merasakan yang namanya kematian. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki nyawa pastilah akan mencicipi, akan merasakan yang namanya kematian. Ini adalah pelajaran yang pertama yang harus kita pahami dan harus kita sadari, bahwasannya keberadaan kita di dunia itu tidaklah selama-lamanya. Pada masanya kita semua akan meninggalkan yang namanya dunia. Pelajaran yang kedua, setelah kita mengetahui bahwasannya kita adalah hambanya Allah yang pasti mati, pastilah meninggalkan dunia. Yang kedua ialah bahwasannya ada suatu perkara yang mana akan menemani kita, akan selalu setia bersama kita.
perkara tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah amalan yang kita miliki. Jadi amalan yang kita miliki atau amalan yang kita lakukan ketika di dunia itu adalah teman setia kita yang akan selalu menemani kita. Dan itu enggak hanya terkait dengan amalan baik saja, tetapi amalan buruk pula itu juga nantinya akan menyertai kita. Maka wajarlah ketika Rasul mengatakan wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa, yang masih bersamanya, yang setia menemaninya ialah amalnya. Bukan hanya amal baik saja, tetapi amal buruk pun juga akan menjadi teman buat kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita semua sudah tahu bahwasannya keluarga yang kita miliki, baik anak-anak yang kita miliki, anak yang gagah, perkasa, ganteng, cantik, yang menyenangkan diri kita, itu pun tidak akan menemani kita. Begitupun harta yang kita miliki, harta yang banyak kita miliki, istana yang kita miliki, rumah mewah yang kita miliki, itu pun juga tidak akan menemani kita. Maka yang menemani kita ialah amalan-amalan kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita semua sudah tahu bahwasanya amalan inilah yang akan menjadi teman buat kita semua, maka pilihlah amal soleh, amal yang baik yang akan menjadi teman kita, yang mana nantinya akan membuat kita semua berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kedua, bahwasanya teman yang akan memilih kita, yang akan menyertai kita, menemani kita adalah amalan kita. Pelajaran yang ketiga ialah bahwasannya kita semua ini harus mengutamakan atau memprioritaskan bahwasanya amalan itu lebih utama buat kita daripada harta dan keluarga yang kita miliki. Karena kenyataannya atau realita yang kita bisa lihat, alangkah banyak di antara saudara kita, mereka semua lebih mengutamakan, lebih memilih harta mereka, lebih memilih keluarga mereka daripada amalan-amalan mereka. Mereka semua sibuk dengan harta yang mereka miliki, mereka semua sibuk dengan keluarga yang mereka miliki, sehingga mereka semua lupa dengan yang namanya amalan mereka. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting buat kita semua, mengutamakan bahwasanya amalan ini adalah teman yang akan menemani kita, yang akan membuat kita semua berbahagia. Itu harus kita utamakan daripada hanya mengutamakan keluarga dan harta yang kita miliki. Bahkan di antara ancaman juga bahwasanya kalaulah kita semua lebih mencintai keluarga kita, lebih mencintai harta kita daripada cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga termasuk di antara kekurangan iman, tidak sempurnanya iman yang kita miliki. Maka Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah. Sesungguhnya tidak ditemukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna, tetapi mereka semua lebih mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau orang yang beriman dengan iman yang sempurna, maka akan mencintai Allah, akan mencintai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya, melebihi keluarganya, melebihi hartanya, dan melebihi anak-anaknya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara pelajaran yang ketiga. Jadi pelajaran yang pertama, kita semua akan meninggal dunia.
Dunia bukan tempat kita yang selama-lamanya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya amalan itu adalah teman yang akan selalu menemani kita. Dan pelajaran yang ketiga ialah utamakan teman ini. Utamakanlah teman yang mana akan menyertai kita, membuat kita semua berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya untuk memperhatikan teman kita atau untuk mencari teman buat kita, itu semua dilakukan ketika kita semua masih berada di dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mencari teman buat kita ketika kita semua ada di barzakhnya Allah, ada di alam kubur, maka untuk mencari teman tersebut itu tidak ada lain, tidak ada tempat kecuali ketika kita semua masih berada di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan buat kita semua bisa hidup, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kita memperbanyak amalan baik kita semua, maka sejatinya kita semua memperbanyak teman yang akan membuat kita semua berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita semua mengetahui bahwasannya untuk mencari teman kita, untuk menjadikan diri kita memiliki teman yang akan membuat kita semua berbahagia, tidak ada kata lain, tidak ada tempat yang lain kecuali ketika kita semua masih berada di dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tahu bahwasannya dunia ini adalah mazru'atuna lil akhirah. Dunia yang kita tempati ini adalah ladang buat kita semua, adalah ladang buat kita untuk membuat kita semua bisa memanen ketika kita semua kembali ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan, Allah berikan kepada kita semua waktu yang sementara ini, tetapi kita semua bisa menggunakannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nantinya Allah membalas ketaatan kita semua ini dengan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين يا الله. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين وأدخلنا جنتك مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.